warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan literasi bahasa Indonesia ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Ya, Pak ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa saja yang biasanya sering muncul, kemudian konsep-konsep yang sudah sering dimunculkan dalam soal. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis soal atau membahas soal yang berkaitan dengan SNPDB. PDB. Oke, ya. Nah, kemarin kan teorinya, sekarang kita analisis tipe-tipe soal yang sering muncul ya. Ya, di tampilan saya sudah muncul layarnya. Udah. Captain mungkin sudah ya. Ya, langsung saja. Ini tipe model soal pertama yang berkaitan dengan literasi dalam bahasa Indonesia yang biasanya sering muncul dalam soal SNPDB. Ya, yang pertama di situ ada disajikan sebuah teks. Biasanya teksnya bisa bermacam-macam ya, bisa fiksi ataupun bisa non fiksi. Jadi ada dua kategori ya. Jadi dalam SNPDB IC itu bisa jadi soalnya teks teks sastra itu misalnya puisi, prosa, prosa itu cerpen, novel, anekdot itu dongeng itu termasuk yang prosa. Kemudian bisa juga ada teks non fiksi, contohnya misalnya prosedur, kemudian resensi, kemudian misalnya eksposisi, des- em, kemudian ada deskripsi, itu teks-teks non fiksi ya. Ya, soal yang model pertama ini kebetulan berhubungan dengan teks non-fiksi ya, berkaitan dengan gagasan utama. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang unsur-unsur dari sebuah paragraf. Ada gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, dan simpulan paragraf. Kemarin sudah kita bahas ya, jadi gagasan utama itu apa, penjelas itu apa, kalimat utama itu seperti apa. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, seharusnya nggak ada masalah karena sering muncul juga di ujian-ujian yang sudah kalian lakukan selama ini. Ya, gagasan utama berkaitan dengan teks ya. Sambil mengulas kembali, gagasan utama itu bisa diambil dari beberapa hal atau dengan beberapa cara. Cara yang pertama, gagasan utama itu bisa mengambil dari kalimat utama ya. Ketika kalian sudah menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, nah, nanti kata kunci dari kalimat utama atau inti dari kalimat utama bisa dijadikan sebagai gagasan utama. Itu ya, yang pertama cara menentukan gagasan utama dari kalimat utama. Inti dari kalimat utama itulah gagasan utama. Kemudian cara yang kedua menentukan gagasan utama itu bisa dengan menyimpulkan dari pembahasan yang ada. Kira-kira pembahasan kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu fokusnya tentang apa sih? Nah, itu fokus pembahasan itu bisa dijadikan sebagai gagasan utama. Atau cara yang ketiga, gagasan utama itu bisa diambil dari repetisi. Ada yang tahu repetisi itu apa? Persamaan kata. Ya, pengulangan, betul ya. Ada kata yang sering diulang dalam paragraf itu. Ada kata yang sering diulang dalam teks itu. Misalnya kalimat pertama ada kata hujan, kedua hujan, ketiga hujan, keempat ada kata hujannya juga. Berarti pasti pembahasannya tentang hujan. Itu bisa dijadikan sebagai gagasan utama. Itu ya. Kebetulan di teks yang di sini ada kalimat utama ya. Nah, ada kalimat Atau utama malah nanti bisa diambil dari situ. kalimat. Kemudian dalam soal kalimat yang tidak berkaitan berarti yang tidak nyambung atau yang tidak padu ya. Yang mana yang tidak padu? Di sini jawabannya kalimat terakhir. Kalau kalian cermati, di situ kalimat pertama sampai ke delapan itu berhubungan dengan atau membahas tentang manfaat
sejarah bagi keislaman seseorang ya. Kalimat kedua nyambung di situ, tiga nyambung, empat nyambung, sampai ke delapan nyambung. Yang nggak nyambung itu kalimat yang nomor sembilan. Karena di situ kalimat nomor sembilan itu konsep identitas ya, tidak menjelaskan tentang manfaat sejarah seperti kalimat-kalimat sebelumnya. Itu ya. Jadi untuk soal yang ini kalian disuruh menentukan gagasan utamanya, tapi disuruh juga untuk menemukan kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama. Itu ya, yang tidak padu, yang tidak koheren, itu yang mana? Yang tidak nyambung dengan gagasan utama itu yang mana? Ini jawabannya nomor 9. Paham ya? Untuk soal yang pertama ini, yang model satu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya, sudah biasa ketemu soal seperti ini ya. Yang penting kalian harus cermat intinya. Kalau cermat, saya yakin kalian bisa lah. Harus teliti. Ya. Lanjut ya. Kemudian soal model kedua. Ya. Ya, soal model kedua ini masih juga berhubungan dengan isi informasi dari sebuah teks. Ini pertanyaannya, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga bacaan di atas. Ya, kebetulan di paragraf ini yang pernyataan yang sesuai. Berarti kalian harus menggunakan metode eliminasi. Eliminasi itu kalian sesuaikan antara opsi-opsi yang ada dengan teks yang dimunculkan dalam soal. Ya. Yang paling sesuai yang mana ini? Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga. Ya, ini jawabannya B ya. Di situ potensi besar sektor maritim belum banyak dirasakan masyarakat. Nah, ini kalimat yang terakhir tuh memberikan kontribusi. Tetapi di situ beragam ya. Sementara itu masyarakat belum merasakan, belum merasakan, belum banyak dirasakan sama dengan opsi yang B ya. Itu ya, nomor 15 juga harusnya nggak ada masalah. Kemudian yang harus kalian cermati dalam soal yang tipe seperti ini, pernyataan yang sesuai dengan teks itu bisa secara langsung atau eksplisit, bisa juga secara tidak langsung atau implisit. Atau biasanya ada yang menyebut secara tersirat dan secara tersurat. Kebetulan soal yang ini, yang model 2 ini, secara langsung atau secara eksplisit bisa ditemukan di kalimat nomor 7 ya. Jadi nanti gimana ketika di situ nggak disampaikan secara langsung atau tidak secara eksplisit, berarti kalian harus menyimpulkan dari keseluruhan kalimat yang ada dalam teks itu. Atau kalian harus menyimpulkan eh, mana sih yang paling sesuai mencocokkan dari opsi A sampai E dengan yang ada dalam teks. Itu ya, soalnya tidak terlalu susah karena masih berkaitan dengan yang tadi. Lanjut ya. Ini soal tipe ketiga. Ya, soal tipe ketiga ini yang tipenya yang lumayan sulit. Karena dalam soal tipe ketiga ini ada teks dan ada konteks. Jadi biasanya jawabannya malah nggak ada yang ditemukan dalam teksnya. Pasti di luar teksnya. Ya, kalian cermati di situ, kelihatan tidak soalnya? Kelihatan ya, walaupun agak kecil. Dibaca sekilas saja. Intinya paragraf pertama itu membahas tentang beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pertanian. Kemudian yang paragraf kedua digunakan untuk mengendalikan hama. Itu ada dua pokok pembahasan dalam teks tersebut. Kemudian konteksnya, jika Pak Maman seorang petani padi menginginkan tanaman padinya tumbuh dengan baik,
yang dapat dilakukan Pak Maman adalah, jadi Pak Maman di sini kalau kalian perhatikan, teksnya itu nggak ada sama sekali ada kata Pak Maman. Nggak ada tokoh Pak Maman dalam teks itu. Tapi dalam soal dimunculkan tokoh Pak Maman. Dia seorang petani, pengen tumbuh dengan baik padinya. Apa yang dia harus harus dilakukan Pak Maman? Dikaitkan dengan isi yang ada dalam teks yang sesuai dengan teksnya. Jadi ada teks dan ada konteks. Inilah tipe soal terbaru yang termasuk agak sulit atau yang biasa disebut hot itu ya, soal yang hot. Soal-soal AKM, soal AKMI, kemudian soal nanti bahkan ketika kalian seleksi perguruan tinggi, itu tipe soalnya seperti ini. Oh ya, soal nganu juga soal yang berhubungan dengan TKA yang terbaru juga nantinya akan ada muncul seperti ini. Karena ini soal tipe terbaru dan termasuk soal yang lumayan kompleks ya. Karena ada teks dan ada konteks. Ada teks yang disesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang dimunculkan dalam soal ya. Ya, kalau kalian tidak membaca teks ketika soal seperti ini, nanti jawabannya bisa jadi benar semua. Contohnya, apa yang dilakukan Pak Maman ketika ingin padinya tumbuh dengan baik? Memupuk tanaman dengan pupuk kandang. Betul, bisa ya. Jadi, tanaman tumbuh baik itu dengan dipupuk kandang. Boleh. Bisa benar. Menggunakan pestisida sembarangan? Boleh. Mengairi sawah terbebas dari bahan kimia? Betul. Memilih bibit yang berkualitas? Betul. Menyemprot padi dengan bahan kimia? Juga betul. Jadi opsi A sampai E ini semuanya bisa dilakukan oleh Pak Maman untuk padinya tumbuh dengan baik. Tapi yang sesuai dengan teks yang di sini itu jawabannya yang B ya, tidak menggunakan pestisida sembarangan. Di sini kalau kalian cermati paragraf 1 dan 2 itu pokok pembahasannya tentang penggunaan pestisida dengan cermat atau tidak sembarangan ya. Karena ketika sembarangan menggunakan pestisida malah menjadi kebal nanti. Hama-hamanya, orang-orangnya menjadi kebal terhadap obat dan sulit nantinya untuk dibasmi. Itu paragraf yang kedua. Paham ya? Soal seperti ini bisa ya. Jadi ada teks dan ada konteks. Ada teks dan ada permasalahan. Dan kalian harus menemukan solusi dari permasalahan itu yang isinya harus sesuai dengan yang ada dalam teks. Bisa ya? Ya, kalau bisa kita lanjut dulu ya. Kemarin ikut pretest semua? Ikut ya? Ikut. Ya, kita akan bahas soal pretest yang kemarin ya. Bentar, bentar, bentar. Sudah muncul di layar kalian? Belum? Belum, belum. Belum, Kak. Ya, ini loading berarti. Sudah muncul? Sudah belum? Sudah ya? Cek cek. Sudah muncul? Sudah. Sudah ya. Nah, ini kalian sudah membaca Juknis SNPDB yang tahun ini, yang tahun 2025? Belum. Ya, nanti dibaca sudah pernah kami share di grup. Nanti bisa kalian pelajari. Kalau tahun 2024 ke bawah itu ada dua subtes. Yang pertama TKA dan TPB ya. Nah, bahasa Indonesia, TPA dan TPB ya, bahasa Indonesia masuk ke TPA ya. Dulu ada dua sesi TPA dan sesi TPB. Tapi tahun 2025 ini
dibuat satu sesi. Jadi kalian kelas kalian kemarin itu mengerjakan langsung 200-an soal dalam sekali pengerjaan. Yang tahun ini, yang tahun 2025. Tahun depan kemungkinan mirip, ya. Jadi nanti 200 soal itu dikerjakan secara langsung, ya. Kalau sebelumnya dibagi dua sesi, TPA dan TPB, ya. Ya, tapi sebenarnya nggak masalah karena materinya sesuai yang sudah kami sampaikan nantinya. Jadi ada beberapa bagian-bagian dari soal SNPDB yang nantinya sudah kalian dapatkan beberapa kemarin itu dan sudah kami susun di jadwal yang sudah kalian dapat. Jadi jadwal yang sudah kalian dapat itu sesuai dengan materi resmi dari SNPDB IC, ya. Ya, soal yang pertama, cermati teks berikut. Makna kata bercetak miring. Nah, kemarin ada disampaikan tentang kata, ya, kosakata atau bentuk kata. Kemarin kan di PowerPoint sudah saya sampaikan. Nah, makna kata bercetak miring dalam teks tersebut signifikan. Apa makna signifikan? Maju. Ya, berarti ya hebat kurang sesuai, berarti jawabannya tinggi tidak sesuai, maju tidak sesuai. Nah, ini ada yang tipe ya dalam mengadopsi. Nah, tidak ada dalam ini tipe nih, mengadopsi itu tidak tepat signifikan. Nah, ini nggak ada masalah ya makna kata. Jadi yang berhubungan dengan kata, soal-soalnya biasanya berhubungan dengan makna. Yang kedua, tentang baku tidak baku dari penulisannya. Misalnya kebakuan kata dari di sini, digital. Digital itu penulisannya yang benar seperti apa? Yang benar menggunakan G, bukan menggunakan J. Digital itu tidak tepat. Yang tepat digital, menggunakan G. Jadi kadang soal yang berhubungan dengan kata, selain berhubungan dengan makna, juga berhubungan dengan kebakuan kata. Contoh yang lain misalnya diapresiasi. Diapresiasi penulisannya benar digabung, tapi nanti akan ketemu soal yang misalnya digambar, ditulis dipisah. Digambar ditulis dipisah benar atau salah? Misalnya digambar. Digambar itu di spasi gambar. Benar atau salah? Ah, Salah. Salah. Kenapa salah? benar. Karena bukan Tidak kata tempat. menunjukkan nama tempat. Ya, hampir. Ayo yang lain, coba. Kenapa digambar itu penulisannya dipisah? Kenapa digabung? Kenapa bukan dipisah di gambar itu? Kenapa digambar tidak menggunakan spasi? Karena, nah, jadi nanti soal soal yang berhubungan dengan kata bisa jadi seperti itu, pembakuan dari bentuk katanya. Kenapa kira-kira? Kenapa di gambar itu digabung, tidak ada spasi? Karena, Tidak menunjukkan arah atau nama tempat. ya hampir. Yang lain, itu hampir benar, 90 lah. Ayo, kenapa? Kenapa digambar penulisannya digabung, bukan dipisah? Itu sering muncul dalam soal penggunaan di. Ayo, ini berapa anak yang hadir di sini? Ada 70-an ya? Kalau bisa digabung dengan menggambar, Mm-mm. Terus, ada yang mau berpendapat lagi? Tidak ada. Udah. Di itu ada dua jenis ya. Di sebagai afik atau di sebagai imbuhan. Kemudian yang kedua di sebagai
preposisi atau awalan ya. Jadi kalau di sebagai afik atau di sebagai imbuhan itu penulisannya digabung kalau di sebagai imbuhan. Kalau di sebagai preposisi atau sebagai awalan itu penulisannya dipisah. Contoh sebagai preposisi contohnya di rumah, di kamar, di sekolah. Nah, di plus KB, kata benda, di plus nomina, itu penulisannya dipisah ya. Kalau di plus verba atau kata kerja, penulisannya digabung ya. Kalau di gambar itu kan berarti di plus gambar. Gambar itu kata kerja, jadi penulisannya digabung. D-nya sebagai awalan, D-nya sebagai prefix. Ya, jadi penulisannya digabung. Kalau di sebagai kata depan atau preposisi, Dek, penulisannya ambil minum sih tolong. dipisah. Gitu Tolong. ya? Bisa ya membedakan penulisan di sebagai awalan dan di sebagai preposisi? Memasak, Pak. Salah. Bisa ya? Pokoknya di sebagai awalan dan di sebagai imbuhan. Imbuhan itu contohnya apa ya? Di, me, ter, pe, ke. Nah, itu namanya imbuhan atau afik. Afiksasi ada berapa? Afiksasi ada 4. Ya, prefix, infix, suffix, dan konflik. Awalan, sisipan, akhiran, awalan, dan akhiran. Di sebagai awalan itu digabung. Di sebagai kata depan dipisah. Ingat-ingat ya. Mudahnya di plus KK gabung, di plus KB pisah. Gitu ya. Kalau diapresiasi, ini penulisannya digabung otomatis. Paham ya? Penulisan dia itu kadang muncul dalam soal. Contoh, coba dipukul. Dipukul pisah atau gabung? Digabung. Dipukul pisah atau gabung? Dipukul? Digabung. Gabung Digabung. betul. Di lapangan pisah atau gabung? Dipisah. Sah, sah, Betul. Di samping bisa atau gabung? Dipisah. sah. Nah, itu ya. Jadi harus biasakan. Terima kasih dipisah atau gabung? Iya. Terima kasih pisah atau gabung? Masih ya. Yo, terima kasih tulisannya dipisah atau digabung? Bung. Betul. Ih, salah. Terima kasih itu dipisah ya. Sah. Ingat-ingat terima kasih itu dipisah. Kalau olahraga dipisah atau gabung? Bung. Gabung, gabung. Gabung. Ya, ingat-ingat itu kebakuan kata. Jadi soal yang berhubungan dengan kebakuan kata itu kadang seperti itu tadi ya. Lanjut ya, soal yang kedua ya. Ya, soal yang kedua kelihatannya sudah ya. Ya, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Tadi sudah seperti yang ada di soal di PowerPoint. Gak ada masalah soalnya seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa mengeliminasi opsi-opsi ini disesuaikan yang ada dalam soal. Bisa ya? Lanjut nomor 3. Bukti yang menyatakan latar suasana pada kutipan tersebut. Ini termasuk teks sastra, teks prosa ya. Nah, teks yang berkaitan dengan prosa, pasti pertanyaannya berhubungan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Apa itu unsur intrinsik?
Ayo, apa itu unsur intrinsik? Sudah pernah belajar tentang cerpen kan? Di SMP ada cerpen, ada kemudian dongeng juga ada kan di SMP. Nah, itu termasuk prosa. Prosa pasti soalnya berkaitan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja itu? Apa saja? Unsur intrinsik itu apa? Masa nggak tahu? Ini ada chat, kalian nulis di chat enggak? Saya nggak buka chat. Ngomong aja enggak apa-apa. Unsur intrinsik itu apa? Unsur yang membangun dari dalam, ya. In itu berarti dalam. Kalau ekstrinsik yang membangun dari luar. X itu luar. Jadi unsur intrinsik itu unsur yang bisa didapat atau bisa ditemukan dari karya sastra itu, dari teksnya, dari tulisannya, ya. Contoh unsur intrinsik apa saja? Tema. Ya, betul, tema. Tema itu apa? Inti cerita, pokok permasalahan, pokok pembahasan itu tema. Tema ada dua ya secara umum, tema mayor dan tema minor atau tema umum, tema khusus. Tema umum contohnya misalnya percintaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seterusnya itu namanya tema umum. Tema mayor ya. Tema khusus contohnya misalnya percintaan remaja atau misalnya yang berhubungan dengan eh, budaya misalnya budaya suku Baduy misalnya itu tema khususnya. Jadi tema umumnya misalnya budaya, tema khususnya misalnya budaya orang Baduy atau budaya orang Jawa, orang Dayak dan Mantap. seterusnya ya. Jadi ada tema umum dan tema khusus ya. Kemudian yang kedua, setelah tema apa kira-kira? Unsur Alur. intrinsik yang kedua, Alur. tokoh, betul ya. Tokoh itu lakon, pelakunya itu tokoh ya. Tokoh itu nanti yang biasa kalian sering nanti dengar ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis ya. Tokoh antagonis itu penentang, protagonis itu tokoh utamanya. Cara menentukan tokoh utama ada beberapa cara ya. Tokoh utama kalau dalam prosa itu tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Tokoh yang sering mengalami konflik itulah tokoh utama. Tokoh yang paling disorot dalam cerita ya. Tokoh utama. Lawannya tokoh utama, tokoh penjelas atau tokoh sampingan atau figuran. Itu tokoh yang hanya disorot sekilas saja, tidak menjadi fokus dalam cerita. Ya, itu figuran atau tokoh sampingan. Itu ya, kalau tokoh nggak ada masalah ya. Contohnya misalnya Budi, atau di sini ada Bi, ada Bir, itu tokoh namanya. Ya, Kemudian ya, ya. setelah tokoh, Alur. penokohan dulu. Apa itu penokohan? Beda enggak tokoh dan penokohan? Beda. Beda. Bedanya apa? Hmm. Apa yo? Penokohan itu apa? Penokohan itu karakter, watak, sifat dari tokoh itu penokohan ya karakternya. Misalnya Budi seorang yang baik, Budi seorang yang sombong, itu sombong, baik itu namanya penokohan atau karakter ya atau sifat juga boleh itu penokohan ya. Penokohan itu bisa secara langsung, bisa secara
tidak langsung. Misalnya secara langsung tadi disampaikan oleh pengarang, misalnya tokoh Budi itu mempunyai sifat yang baik. Di situ ada kata-kata budi baik misalnya. Atau misalnya di situ secara langsung pengarang menuliskan karakter Budi itu seorang yang sombong misalnya. Nah, di situ ada kata-kata sombong. Perwatakannya itu secara tidak langsung atau penokohannya itu secara tidak langsung. Berarti kalian harus menyimpulkan dari deskripsi atau narasi yang disampaikan oleh pengarangnya. Contohnya misalnya digambarkan sebuah kamar Budi itu Budi mempunyai kamar yang banyak sisa-sisa makanan di situ. Banyak baju-baju tercantal di mana-mana. Banyak sarang laba-laba di situ. Berarti disimpulkan karakter Budi apa? Misalnya disimpulkan karakter Budi itu seorang yang jorok, seorang yang pemalas. Tuh ya. Jadi perwatakan atau karakter itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Ya. Unsur intrinsik selanjutnya setelah tokoh penokohan, terus Sudut apa? pandang. Ya, bisa sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Atau kalau anak bahasa anak zaman sekarang itu menyebutnya POV Pandangan. ya, POV, sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita ya. Sudut pandang, point of view, POV ya. Jadi misalnya penulis itu ingin memerankan langsung di situ, ingin bertindak langsung, ingin terjun langsung dalam cerita, berarti menggunakan tokoh aku. Berarti aku itu berarti penulisnya langsung. Ya, jadi posisi penulis berarti sebagai orang yang terlibat langsung dalam cerita. Berarti kalau menggunakan tokoh aku menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi penulisnya langsung terjun ke cerita. Kemudian ada posisi yang kedua atau sudut pandang yang kedua itu posisi orang ketiga. Berarti penulis itu tidak terlibat langsung dalam cerita menggunakan tokoh. Misalnya di sini ada lebah, ada beruang, itu sudut pandang orang ketiga. Jadi nama orang, nama binatang, kemudian nama nama tokoh itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Itu ya, pokoknya kalau menggunakan nama orang pasti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau menggunakan tokoh aku, saya, beta, itu berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Itu ya, itu POV atau sudut pandang. Kemudian setelah sudut pandang apa? Latar. Latar, betul. Apa itu latar? Ada berapa jenis latar? Latar itu ada tiga, ya. Apa saja? Latar tempat, latar suasana, latar waktu. Betul, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat pasti berhubungan dengan tempat kejadian dalam cerita. Waktu pasti berhubungan dengan kapan kejadian itu terjadi. Kemudian yang terakhir suasana, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya ketika kejadian itu terjadi atau konflik itu berlangsung. Itu ya, ada tiga, latar tempat, waktu, dan suasana. Kebetulan soal yang muncul di sini, soal yang nomor tiga itu berhubungan dengan latar suasana. Berarti kondisi ya, kondisi atau suasana atau keadaan dalam cerita itu yang mana? Jawabannya apa ini? Yang menandai latar suasana? Ayo coba, masih ingat jawabannya? D.
Ya, coba kita bahas satu persatu. Opsi yang pertama, opsi A. Di hutan lindung di Amerika. Berarti ini menunjukkan latar apa? Tempat. Tempat, betul. Ya, ini diingat-ingat. Penulisan D-nya dipisah. Ya. Yang kalimat kedua, mereka selalu bekerja sama untuk mencari makan. Ada latarnya nggak di situ? Kalimat nomor dua ada yang menunjukkan latar tidak? Tidak ada. Ya. Nomor tiga, sebenarnya banyak binatang di hutan lindung. Jadi kepada bir. Karena bir mudah emosi, tapi bir tepat berteman dengan bir. Ini ada latarnya ada tiga, nomor tiga. Ada. Ya. Ada. Nah, latar apa? Tempat. Betul. Yang keempat, pada waktu itu Bim mencari madu yang banyak. Karena ulang tahun, Bim merasa terharu dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan perhatian Bim. Nah, ini ada latar suasana di kalimat nomor 4. Suasana seperti apa yang dimunculkan di kalimat nomor 4? Terharu. Terharu. Ya, di situ ada kata terharu di situ ya. Jadi suasananya haru. Betul ya. Jadi nomor 3 jawabannya B atau kalimat nomor 4. Itu ya, latar, ingat-ingat ada tempat, waktu, dan suasana. Tadi unsur setelah latar kira-kira apa? Setelah latar. Sana sih kan di sini. Aku nih Tadi ada PPS. tema, ada tokoh, penokohan, sudut pandang, latar. Siapa lagi? Masih dua lagi. Jangan sini bilang jangan. Ada alur. Apa itu alur? Keluar. Kalau kamu tahan pasti bisa. Jalan cerita. Iya betul, jalan cerita. Alur itu jalan cerita, tetapan peristiwa ya. Atau kalau kalian pernah belajar tentang struktur prosa, struktur novel, struktur cerpen, anekdot, hikayat, dongeng, fabel, itu ada strukturnya dari orientasi sampai koda, itu namanya alur ya. Pernah ya belajar struktur itu ya, struktur prosa dari orientasi, komplikasi, kemudian ada eh, resolusi, kemudian koda, itu namanya struktur dari prosa. Tapi secara utama ada tiga unsur utama dalam alur ya. Jalan cerita itu utamanya ada tiga tahapan. Yang pertama ada komplikasi ya. Komplikasi itu masalah muncul di situ. Konflik datang menuju konflik itu namanya komplikasi. Kemudian ada puncak permasalahan. Namanya apa puncak permasalahan? Astagfirullah. Puncak Klimak. permasalahan namanya Klimak. klimaks, betul. Kemudian permasalahan yang terselesaikan namanya apa? Kak. Re? Ending. Ending. Re? End- Permasalahannya sudah selesai. Ending. Resolusi, betul ya. Jadi ada komplikasi, klimaks, dan resolusi. Itu tahapan alur utamanya di situ ya. Ada tiga tahapan itu ya. Kemudian pertama sudah muncul konflik, kemudian konflik memanas, memuncak, kemudian konfliknya turun ya. Itu tahapan alur atau jalan cerita. Alur secara umum ada berapa jenis? Berapa jenis alur? Tiga. Betul, tiga. Apa saja? Maju, mundur, Betul, campuran. maju, mundur, dan campuran. Campuran. Ya. Alur maju itu yang seperti apa? Alurnya tidak ada flashback atau mereka langsung menuju ke ini cerita awal. Ya, hampir. Ayo yang lain, alur maju itu seperti apa? Coba.
Alur maju itu sesuai dengan urutan waktu atau Cerita. kronologis itu alur maju. Misalnya dari pagi, siang, sore itu namanya alur maju. Atau misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, mati misalnya. Nah, itu kronologi sesuai dengan urutan waktu itu alur maju. Alur mundur yang seperti apa? Ya kebalikannya dari alur maju. Misalnya Flashback. ceritanya diawali dari nenek-nenek, kemudian menceritakan masa kecilnya. Itu namanya alur mundur. Atau misalnya kalian sedang SMP, bercerita tentang masa TK kalian. Namanya flashback, alur mundur. Ya, kemudian alur campuran itu biasanya muncul dalam novel. Kalau dengan cerpen itu tidak muncul. Ya, campuran itu ya ada majunya, ada mundurnya. Itu campuran. Oke. Betul. Setelah alur apa kira-kira? Masih ada yang belum tersebut unsur intrinsik? Ada gaya, gaya, gaya bahasa ya. Gaya bahasa biasanya kalian sebut sebagai apa? Apa? Gaya bahasa itu apa? Kalian biasanya menyebutnya apa? Gaya bahasa itu? Ma? Majas. Majas, betul ya. Ya ini sudah terekam apa belum? Sudah ya, sudah kelihatan tidak sih di layar kalian? Sudah terekam ya? Sakit tidak? Hmm? Sudah aman ya, anggap saja sudah terekam lah. Aku baca dulu. Lanjut ya. Oh, hampir semua kebun. Ya, tadi pembahasannya sampai ke gaya bahasa. Gaya bahasa itu biasanya kalian sebut sebagai majas ya, atau bahasa yang digunakan dalam pembuatan sastra itu. Kekhasan bahasa yang dimunculkan dalam karya sastra itu. Bisa menggunakan bahasa figuratif, atau bahasa kias, atau bahasa majas, atau bahasa simbolik, atau bahasa yang lainnya. Itu gaya bahasa. Biasanya majas yang digunakan dalam prosa itu banyak sekali ya. Ada majas personifikasi. Apa itu personifikasi? Apa itu Persamaan. personifikasi? Perbandingan, perbandingan atau persamaan gitu. Ya, yang lain coba. Ya, personifikasi itu majas yang seperti apa? Gaya bahasa yang seperti apa? Menyamakan benda seperti manusia. Mm-mm. Benda Menyamakan mati, benda ya. seolah Seolah-olah hidup. olah Hidup. seolah-olah melakukan tindakan seperti makhluk hidup atau manusia. Personifikasi contohnya misalnya nyiur melambai. Nyiur itu apa? Pohon kelapa atau daun kelapa, atau orang Jawa Tengah nyebutnya blarak, itu nyiur ya. Nyiur melambai. Nyiur itu kan benda tidak hidup atau bukan manusia, tapi melakukan tindakan seperti manusia. Itu namanya personifikasi. Contoh yang lain misalnya ombak berkejaran ya. Berkejaran itu kan biasanya dilakukan oleh manusia, tapi itu dilakukan ombak. Itu namanya personifikasi. Kemudian ada majas sindiran. Sindiran itu apa? Majas sindiran disebut sebagai apa? Ironi. Betul, Ma- ironi. Contohnya misalnya, bagus sekali tulisanmu sampai tidak bisa terbaca. Itu
ironi ya, sindiran halus. Contoh yang lain misalnya rajin sekali kamu jam segini baru bangun, misalnya itu ironi ya, sindiran. Kemudian ada majas yang melebih-lebihkan, disebut sebagai apa? Para apa ya? Parabola atau paradoks? Hiperbola. Parabola. Bener dong. Ya, parabola. Hiperbola. Hiperbola ya, bukan parabola ya. Parabola itu untuk nonton TV. Ya, hiperbola itu maksudnya melebih-lebihkan. Contohnya misalnya keringat membanjiri ruangan ini. Itu lebay ya. Masa keringat sampai banjir-banjir itu kan nggak mungkin, itu berlebihan ya. Tuh ya, yang berlebihan lah pokoknya misalnya keringat membanjiri, kemudian lautan api, itu kan lebay juga. Lautan api kan nggak mungkin api itu seperti lautan kan yang luas seperti itu juga hiperbola. Lawan hiperbola, apa kira-kira kalau hiperbola tadi melebih-lebihkan, lawannya apa hiperbola? Paradoks. eh Li, li li li, apa? li apa? Li, litotes ya. Oh ya, Apa itu maksudnya litotes? ngurang-ngurangkan. Merendah ya, mengurang-urangkan nggak apa-apa, merendah. Contohnya misalnya singgahlah ke gubuk tuaku, padahal itu rumahnya gedong, lantai 3 dan seterusnya, itu merendah. Contoh yang lain misalnya terimalah kenang-kenangan yang tidak seberapa ini, padahal itu emas misalnya itu berlian. Nah, itu namanya litotes, merendah ya, tapi bukan merendah untuk melangit ya, bukan yang seperti itu. Ini benar-benar merendah karena tawadu ya. Contoh yang lain tadi ada, benar ada yang menyebut paradok. Paradok itu apa? Paradok itu bertentangan ya, ada dua hal yang dipertentangkan dalam kalimat itu. Contohnya misalnya dalam liriknya lagu Dewa 19. Tahu Dewa 19? Tahu ya band Tahu. namanya Dewa? Nah, tahu kan? Generasi kalian tahu nggak ya? Mungkin banyak yang nggak tahu Dewa ya. Ada yang nggak tahu Dewa 19 band? Tahu, tahu ya. Nah, itu ada sebuah lagu dengan lirik misalnya di dalam keramaian aku merasa sepi. Nah, itu paradok namanya. Ramai tapi sepi. Itu paradok. Ada dua hal yang dipertentangkan dalam kalimat itu. Ya. Misalnya paradok. Ada juga sinedoks. Tadi paradok, ini sinedok. Sinedok itu satu untuk sebagian, sebagian untuk satu. Jadi nanti sinedok itu ada dua, sinedok trans pro toto dan sinedok totem pro parte. Itu jarang muncul, ta. Satu untuk semua, semua untuk satu. Contohnya misalnya Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia misalnya ya. Wih, Misal itu. Nah, bukan Indonesia tapi diwakili oleh pemain-pemain itu yang tidak disebutkan dalam kalimat itu namanya sinedoks ya. Contoh yang sering muncul lagi ada majas metafora. Apa itu metafor? Metafora berbeda secara langsung ya. Misalnya mengarungi bahtera rumah tangga. Ada bahtera dan ada rumah tangga. Jadi dibandingkan di situ berumah tangga atau menikah itu seperti naik kapal, naik bahtera. Contoh lagi ada macam perumpamaan atau simile ya, yang ada kata bagaikan, laksana, seperti, itu namanya majas perumpamaan atau simile. Itu ya, itu gaya bahasa dalam prosa, dalam teks non sastra. Ini teks sastra ya. Lanjut setelah gaya bahasa yang terakhir ada amanat. Unsur intrinsik yang terakhir itu amanat. Amanat itu apa?
Pesan ya, Oh, pesan yang ah, ingin disampaikan penulisnya. Dalam amanat itu pasti berupa kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? apa? Kalimat persuasif itu apa? Jadi amanat itu pasti persuasif. Amanat itu harus persuasif. Apa itu persuasif? Ajakan. Bukan. Betul, ajakan, kalimat ajakan. Contohnya misalnya persuasif itu mempengaruhi orang lain ya. Salah satunya ajakan. Kita harus, kita sebaiknya, kita hendaknya, kita tidak boleh. Jadi kalimat larangan itu pun termasuk persuasif. Itu ya. Jadi amanat itu cirinya seperti itu, menggunakan kalimat persuasif, mempengaruhi orang lain. Kita harus, kita tidak boleh, kita hendaknya, kita sebaiknya, kita dilarang. Nah, itu amanat. Ya. Itu unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik, nanti ada nilai, nilai sosial, budaya, agama, itu nilai, kemudian ada latar belakang pengarang juga masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Nanti akan kita bahas ketika ketemu soalnya. Lanjut ke soal ini ya. Yang ketiga, komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut. Bir jangan melawan, B binatang yang sabar, kerjasama bilim dapat ditiru, D bilim mencari makanan masing-masing. Jawabannya apa? C. C. Ya, C. komentar yang tepat. Ini ada hal baik dalam cerita ini yang wajib kita tiru, yaitu kerja sama. Ya. Ayo nomor 5. Watak. Watak tadi sama dengan apa? Tokoh. Perilaku. Penokohan beda ya. Tokoh dan penokohan itu beda. Tokoh itu orangnya, pelakunya. Penokohan itu karakternya atau wataknya. Ya, watak tokoh aku. Berarti kalau aku itu menggunakan sudut pandang orang keberapa? Satu. Orang pertama, benar orang ke satu. Hmm. Watak tokoh aku pekerja keras. Dilihat dari mana di sini? Kenapa tokoh aku dinyatakan sebagai pekerja keras? Jawabannya ini C ya. Biasa masuk Tiga. kantor, pulang kantor selama puluhan tahun, kerap kali lupa cuti, tidak tahu apa yang harus dilakukan cuti. Berarti ini termasuk bagian pekerja keras. Ya, pekerja non-stop, tidak libur, jarang minta libur, itu pekerja keras. Dan bingung ketika libur. Ya. Lanjut ya, itu secara tidak langsung. Allah merat ya. Nomor 6, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Batik telah dikenal sejak zaman Majapahit, bahkan bisa lebih lama sebelumnya, yaitu masa kerajaan Mataram kuno. Ya, ketika ketemu soal yang berhubungan dengan titik-titik seperti ini atau melengkapi, baik dengan kalimat, konjungsi, kata, ataupun klausa, itu kalian harus melihat kalimat sebelum dan melihat kalimat sesudah Sudah. titik-titik. Ya. Jadi kalian harus mencermati kalimat sebelum titik-titik dan kalimat setelah titik-titik. Dan disesuaikan dengan awal dan akhirnya. Jawabannya C. Jawabannya C, di situ sudah ada ya. Kenapa jawabannya C? Bentuk bukti kehadirannya dapat disaksikan pada ukiran arca para dewa. Arca para dewa bisa dijumpai di candi Hindu maupun Buddha, seperti Ya, Candi Prambanan. betul ya. Jadi kalimat yang opsi C itu nanti dijelaskan Pak, kalimat Pak. setelah titik-titik. Gitu ya. Betul, ini jawabannya C. Karena C itu nyambung dengan kalimat seterusnya. C juga nyambung dengan kalimat sebelumnya. Bisa ya, gampang soal seperti ini. Yang penting kalian teliti, kuncinya diteliti, cermat, tidak buru-buru. Nah, urutan yang tepat untuk petunjuk tersebut, kalian di SMP belajar teks prosedur? Belajar ya. Iya. Ada yang nggak pernah belajar teks prosedur di SMP, MTS? Sudah ya, sudah ketemu teks prosedur ya? Udah. Sudah. Ya, sudah. Prosedur itu apa? Teks ini apa ya? Konteks
Tata cara. tutorial Yang gitu ya. berisi Jadi langkah-langkah. Langkah-langkah. langkah-langkah betul ya. Itu teks prosedur ya. Ya, termasuk petunjuk ini. Petunjuk menulis resensi buku itu termasuk teks prosedur ya. Ya, ini jawabannya. Nah, tinggal kalian urutkan saja kira-kira yang paling sesuai yang mana. Ini soal prosedur mengurutkan seperti ini tidak terlalu susah. Harusnya nggak ada masalah. Kuncinya di kecermatan lagi. Harus cermat. Jadi bahasa Indonesia itu yang penting kalian fokus dan cermat dalam menjawab. Gak harus pintar, yang penting kalian cermat. Kalian pintar pun kalau nggak cermat ya nanti akan terjebak biasanya, akan terkecoh dengan soal. Ya, soal selanjutnya. Ini kemarin kayaknya sudah pernah kita bahas tentang kalimat tidak efektif. Ada beberapa ciri. Jadi nanti yang sering muncul itu bisa kalimat tidak efektif dan kalimat tidak baku. Apa itu kalimat efektif? Apa itu kalimat baku? Ada yang tahu bedanya kalimat efektif dan kalimat baku? Kemarin sudah dibahas apa belum? Belum ya? Belum. Kemarin sudah dibahas belum? Belum. Bedanya kalimat efektif dan kalimat baku? Belum? Belum. Belum. Kalau belum untuk PR ya. Kita masih ketemu sekali lagi ya kalau nggak salah ya. 2 minggu lagi ya. Jadi PR-nya kalian cari perbedaan kalimat efektif dan kalimat baku dan ciri-cirinya ya. Kira-kira bedanya siapa kalimat efektif dan kalimat baku? Ciri-ciri kalimat efektif itu apa saja? Ciri-ciri kalimat baku itu apa saja? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini sudah jam 9 ya. Sudah pukul 21. Nah, jadi nomor 8 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. PR-nya, kalian harus mencari perbedaan kalimat efektif dan kalimat baku. Harus mencari ciri-ciri kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat baku. Gitu ya. Ditanyakan dulu sebelum diakhiri. Waktunya sudah habis ini. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Eri dan teman-teman semuanya sudah pukul 21.00. Kita lanjutkan bimbelnya di pertemuan selanjutnya pekan besok. Jangan lupa besok kita mulai di pukul 19.00. Sampai selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.